Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja pendidikan profesi guru dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sarini Abdul Kahar, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 2 Rombel 6B tahun 2025. LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 210001252809. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, SMP Negeri 1 Pulau Morotai, kelas 8 atau fase D, dengan materi meyakini kitab-kitab Allah, menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran, dan saya menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Mohon maaf jika ada kekurangan dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, kita awali dengan sama-sama membaca doa, ya. Ketua kelas siapa yang pimpin doa? Bisa maju? Bisa maju. Teman, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, kita akan membaca salah satu surat-surat pendek. Surat pendek yang kalian hafal. Surat Al-Kafirun, hafal tidak? Hafal. Ya. Ayo kita sama-sama baca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Ya, sadaqallahul adzim. Ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Ya, sebelum kita menyanyikan lagu nasional, semua diharap berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajal pulang-pulang, tanah airku Indonesia. Jadi setelah kita menyanyikan lagu nasional tadi, sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsensi dulu kalian, ya. Dari 22 siswa, semuanya hadir? Ada yang izin. Ada yang izin. Siapa yang izin? Lara sama Salsa. Kenapa izin? Kenapa? Sakit. Sakit, ya. Baik, kita mendoakan semoga yang izin sakit atau yang sakit pada hari ini mendapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Untuk lebih semangat kita belajar hari ini, coba satu orang pimpin tepuk semangat. Ayo. Yuyun. Nah, maju. Tepuk semangat. Ya. Yang berikutnya, Ibu ada satu hadis nih. Ya, satu hadis yang bisa memotivasi kita dalam menuntut ilmu, ya. Hadisnya berbunyi, al-ilmu fi sigari kan nafsi aliyil hajari. Ya, artinya ilmu pengetahuan di waktu kecil bagaikan ukiran di atas batu. Paham maksudnya? Paham. Ya, sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, Ibu mau tanya dulu, materi yang kita pelajari minggu lalu materinya apa? Ada yang masih ingat? Hukum bacaan lam jalala dan Hukum bacaan lam jalala dan ra.
Hukum bacaan lam jalalah dan ra itu adalah salah satu daripada hukum ilmu tajwid. Karena materi kita pada kesempatan ini adalah bagaimana beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tahu apa artinya iman? Alif, apa artinya iman? Iman adalah yakin dan percaya. Iya, iman adalah yakin atau percaya. Kemudian nama-nama kitab yang wajib kita imani ada berapa? 4. Ada 4. Sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu dulu tujuan materi kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik harus dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, peserta didik menganalisis cintai Al-Quran dengan Islami, akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk lebih semangatnya kita tepuk cinta ya. Tahu tepuk cinta? Tahu. Sama-sama dulu. Sama-sama tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta ibu. Baik, terima kasih. Kalian perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Setelah itu kalian menanggapi materi kita yang akan ditayangkan melalui video ya. Yaitu yang berjudul Meyakini Kitab-Kitab Allah Menjadi Generasi Pecinta Al-Quran yang Toleran. Adapun pengertian dari kitab itu adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul yang dibukukan dalam satu kumpulan utuh menjadi kumpulan wahyu. Baik, itulah video tentang materi kita pada pagi hari ini. Dari tayangan video tadi, apakah ada tanggapan dari masing-masing siswa? Saya Ibu. Alif, tanggapannya seperti apa? Yang Alif lihat tadi? Video yang saya nonton, saya mengamati bahwa menjadi generasi Quran harus bisa 4 hal, yaitu membaca, memahami, mentadaburi, dan menghafal Al-Quran. Iya, baik. Beri tepuk tangan dulu kepada Alif. Iya. Ibu akan tayangkan gambar. Jadi tayangkan gambar ini, sebentar kalian bisa melihat gambarnya, kemudian kalian jelaskan makna dari gambar tersebut. Bisa ya? Bisa. Nanti masing-masingnya kalau siapa yang bisa menjawab atau siapa yang bisa menjelaskan gambar tersebut, angkat tangan dan berdiri ya. Bisa ya? Bisa. Baik. Ya, dari gambar ini siapa yang bisa menjelaskan? Ayo Ibu. Alia. Gambar perilaku anak yang sedang membaca Al-Quran. Ya, gambar dari perilaku anak yang sedang membaca Al-Quran. Ya, kemudian ada gambar yang kedua. Siapa yang bisa menjelaskan gambar apa ini? Coba yang di belakang. Yang di belakang, ya. Gambar perilaku anak yang taat kepada orang tua. Ya, gambar tentang perilaku anak yang taat kepada orang tua, ya. Jadi seorang anak ya wajib hukumnya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua itu hukumnya wajib, ya. Anak soleh soleha. Siap. Bagaimana siapnya? Sami'na wa ata'na. Baik. Selanjutnya kita akan membagi kelompok ya. Kelompok diskusi. Di sini Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Ya. Jadi sebentar masing-masing kalian ambil nomor kalian ya. Ibu sudah Oke. Ya. Sudah duduk masing-masing kelompok? Sudah cek semuanya? Sudah. Kelompok 1. Ya, kelompok 2. Siap, kelompok 3. Siap, kelompok 4. Baik. Jadi selanjutnya Ibu akan membagi LKPD. Lembaran kerja kalian ya. Lembaran kerja siswa. Jadi
sebentar nanti ada pertanyaan dan diskusi, hasil diskusinya kalian bisa tulis di lembaran LKPD yang Ibu bagikan nanti. Bisa ya? Baik. Ibu sudah bagi semua ya lembaran LKPD-nya? Sudah. Baik, kalian perhatikan di depan itu ya, di depan adalah bagaimana cara pengisian LKPD-nya. Ya, yang pertama peserta didik harus memahami tujuan, diskusi dan hasil yang diharapkan. Terus yang selanjutnya pembagian tugas kelompok, nama kelompok, ketua dan anggota. Jadi sebentar kalian pilih masing-masing kelompok, sudah pilih ya? Sudah di kelompok masing-masing. Nanti masing-masing kelompok kalian pilih ketua kalian. Selanjutnya mencatat poin utama, ide, argumen setiap diskusi. Sudah paham dari apa yang disampaikan tadi? Sudah. Selanjutnya kalian bisa langsung diskusi ya, masing-masing kelompok bisa berdiskusi. Kemudian sebentar nanti hasil diskusi bisa dipresentasikan di depan. Jadi kerjasama ya, masing-masing kelompok harus ada kerjasama. Masing-masing kelompok ada kendala? Tidak ada. Ibu, Ya. ini mau bertanya. Jawabannya langsung tulis di LKPD Ya. atau saling di tempat lain? Ya. Saling ditulis langsung di LKPD yang sudah Ibu bagi tadi. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Sudah selesai? Ada kendala kelompok 3? Sudah selesai? Ya, baik. Semua sudah selesai? Sudah. Baik, sebelum kita presentasi, coba semua fokus dulu ya, fokus. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk pagi, siang, tepuk sore, tepuk malam. Ya, berarti semua sudah fokus ya. Baik, kalau sudah fokus, kita langsung lihat di depan. Ibu akan buat ini, kelompok mana yang akan tampil duluan, ya? 1, 2, 3. Kelompok 4, ya. Jadi yang pertama adalah kelompok 4. Nanti perkenalkan nama kalian, sebut nama kalian masing-masing ya. Siapa yang presentasi? Siapa yang Moderator. moderator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami. Yuyun dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Yuyun Topora, Amanda Siruang, Pidian Syabakari, Fakihatul Maina. Padal Pawane. Baik. Baik, saya akan membaca. Hasil diskusi dari kelompok kami. Berikut adalah beberapa contoh perilaku konkret yang menunjukkan iman kepada Al-Quran. 1. Menjaga dan membela Al-Quran, menjaga kesucian mushaf Al-Quran dan membela kitab. Ya. Ada yang bertanya? Ya, ada yang bertanya kelompok lain? Ya, kelompok berapa yang bertanya? Kelompok 4. Ya, kelompok 4 siapa yang bertanya? Langsung berdiri. Irham bertanya? Berdiri, sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami. Tanggapan dari kelompok kami untuk kelompok 3, presentasinya Masya Allah bagus dan materi yang dipaparkan cukup bagus. Pertanyaan dari kelompok kami, bagaimana sikap Anda jika melihat teman yang nyontek ketika ulangan? Baik, saya akan menjawab. Sikap saya adalah mencoba berbicara dengan teman tersebut secara pribadi setelah ulangan selesai. Menjelaskan bahwa menyontek itu tidak jujur dan merugikan dirinya sendiri. Dalam jangka panjang, saya akan mendorongnya untuk belajar lebih giat agar bisa mengejarkan ulangan dengan usahanya sendiri di lain waktu. Ya. Jika perilaku tersebut terus berlanjut dan merugikan integritas proses belajar, saya mungkin perlu mempertimbangkan untuk membicarakannya dengan guru secara bijaksana. Baik. Bisa? Bisa diterima? Bisa. Bisa. Baik. Tepuk tangan dulu untuk Yuyun. Ya. Sekian dari hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Ya, selanjutnya presentasi yang kedua adalah kelompok 1. Ya, kelompok 1 sebelumnya sebentar. Yang moderator, coba perhatian moderator. Perkenalkan masing-masing anggota dulu ya. Sebelum kalian mulai, perkenalkan dulu masing-masing anggota. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba yang kelompok lain perhatikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Aliasari M. Saleh. Dan perkenalkan, saya Alif Masdian Syatotou. Dan saya Fadil Pawane. Dan saya Nurunisa Imran. Dan saya Ira Finarisa. Oke, kepada Alif dipersilahkan. Baik, bismillah. Sebelum saya lanjut, untuk sedikit informasi, jawabannya saya salin ke buku supaya teman-teman dapat melihat hasil kerja LKPD kami. Baik, untuk soalnya. Analisis korelasi antara mencintai Al-Quran dengan terbentuknya karakter Islami dalam kurung akhlaku karimah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk jawabannya, yang pertama, meyakini kebenaran Al-Quran. Mempercayai bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang benar dan bukan karangan manusia, serta tidak meragukan isi kandungannya sedikit pun. Yang kedua, membaca dan memahami Al-Quran. Berusaha untuk membaca Al-Quran dengan tartil, dalam kurung atau sesuai aturan, dan mempelajari maknanya agar dapat dipahami dengan baik. Ada yang bertanya dari kelompok lain? Kelompok berapa yang bertanya? Kelompok 2, ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami. Tanggapan dari kami untuk kelompok 1, Masya Allah, kelompok 1 membawakan presentasi yang sangat menarik. Materinya tersampaikan dengan jelas. Pertanyaan dari kelompok kami adalah, bagaimana sikap Anda jika melihat orang yang meletakkan Al-Quran di lantai? Ya, kelompok 1 bisa menjawab. Pertanyaannya, berikut adalah langkah-langkah yang mungkin saya ambil dengan mempertimbangkan pentingnya menghormati kitab suci dan berakhlak baik dalam berinteraksi dengan sesama, yaitu 1. Mengambil Al-Quran, 2. Meletakkannya di tempat yang layak, 3. Mendekati dengan tenang. Saya akan mendekati orang tersebut dengan sikap yang tenang dan ramah dan tidak menghakimi. Tujuan utama adalah mengedukasi, bukan memarahi atau mempermalukan orangnya. 4. Menyampaikan adab secara halus. Saya akan menjelaskan tentang adab dan memuliakan Al-Quran. Ya, sudah? Bagaimana yang lain? Kelompok 2, puas dengan hasilnya? Baik. Oke, kelompok 1. Alhamdulillah sudah selesai presentasi kami. Jikalau ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf karena yang benar itu hanya wahyu Allah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya. Silakan duduk kembali kelompok 1. Selanjutnya presentasi yang ketiga adalah dari kelompok 4. Ya, kelompok 4 bisa maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Najril Rizky Ramadan Abu. Perkenalkan, nama saya Irham Tuharea. Perkenalkan, nama saya Adnan Jibril Tutupoho. Perkenalkan, nama saya Salma Maira. Dan saya Azmi Absari Paramita. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh Ibil. Untuk Ibil, dipersilahkan. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku konkret yang menunjukkan iman kepada Al-Quran. 1. Menjaga akhlak dan moral, berperilaku jujur, adil, dan ramah, sesuai dengan nilai-nilai akhlak yang diajarkan dalam Al-Quran. 2. Menjalin kerukunan, menerapkan nilai-nilai persatuan dan kerukunan yang diajarkan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Ada yang ingin bertanya? Ya, kelompok lain ada yang tanggapi, yang bertanya? Kelompok 1. Ya. Kepada Alif dipersilakan. Alif, silakan Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 4, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya dan untuk kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan. Tanggapan dari kelompok kami untuk kelompok 4 secara keseluruhan, presentasi kelompok 4 telah memberikan pemahaman yang baik. Kami sekali lagi mengapresiasi kerja keras kalian. Oke, untuk pertanyaan dari kelompok saya yang telah saya siapkan. Bagaimana sikap kalian jika melihat teman sesama muslim tapi enggak belajar Al-Quran? Kelompok 1, kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Alif. Sebagai teman, sikap saya adalah mendekatinya secara hangat tanpa menghakimi. Menanyakan alasan di balik keengganannya untuk belajar Al-Quran. Saya akan coba memberi motivasi positif tentang pentingnya Al-Quran bagi kehidupan dunia dan akhirat, serta menawarkan untuk belajar bersama atau merekomendasikan guru atau tempat belajar yang menyenangkan agar ia tertarik. Terutama, saya adalah mendorongnya untuk memulai belajar dengan suasana yang mendukung dan tidak tertekan. Iya. Bagaimana kelompok 1? Bisa diterima? Baik, tepuk tangan dulu. Ya. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, kelompok 4 bisa duduk. Baik, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai perilaku konkret yang menunjukkan iman kepada Al-Quran. Nah, yang lain perhatikan. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalan, nama saya adalah Bintang Gana Hadi, dan di sebelah saya Denita Andino Mangoda. Perkenalkan, nama saya Arvin Raditya Alvaro. Perkenalkan, nama saya Karisa Aprilia Mafagur. kepada Denita dipersilahkan. Hasil dari diskusi dari kelompok kami, berikut adalah beberapa contoh perilaku konkret yang menunjukkan iman kepada Al-Quran.
menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, baik dalam ibadah, akhlak, maupun muamalah, hubungan dengan sesama manusia, serta menjauhi larangan-larangan. Belajar dan memahami ilmu tajwid untuk membaca Al-Quran dengan fasih dan benar. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan pada kelompok lain? Kelompok 3 dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami. Tanggapan dari kelompok kami untuk kelompok 2. Kelompok 2 luar biasa dalam memaparkan hasil diskusinya dan cukup jelas. Pertanyaan dari kelompok kami, bagaimana sikap Anda jika melihat teman yang berbuat maksiat di tempat umum? Terima kasih untuk kelompok 3 untuk tanggapannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Saya akan berbicara dengan lembut dan penuh kasih. Pilih waktu dan tempat yang tepat untuk berbicara secara pribadi, bukan di depan umum. Gunakan kata-kata yang lembut dan tidak kasar, dengan tujuan untuk menasihati, bukan menyalahkan. Setiap detail perbuatan dan keputusan, termasuk niat tersembunyi, diketahui dan dicatat secara sempurna oleh Allah. Jadi apa yang disampaikan tadi masing-masing kelompok sangat baik ya. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Ya. Baik, selanjutnya ya itu adalah materi diskusi kalian tadi adalah materi dari bagaimana kita mengaplikasikan iman kepada Al-Quran dalam perbuatan kita sehari-hari ya. Baik itu membaca Al-Quran, mentadaburinya, maupun kita melaksanakannya atau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari seperti akhlak ya, akhlak yang baik. Kemudian kita bisa mencontohi akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kesimpulannya adalah yang pertama pengertian iman kepada kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang wajib diimani ada berapa? Ada 4. Kitab apa saja? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran ya. Kalau kita Taurat, Nabi penerimanya Nabi siapa? Nabi Musa. Kalau Zabur? Nabi Daud. Taurat? Nabi Isa. Injil maksudnya Injil? Nabi Isa. Al-Quran Nabi Muhammad. Baik. Ya, kita akan kuisis ya. Kuisis. Sudah siapkan HP kalian masing-masing? Sudah. Baik, Ibu akan membagikan kuis linknya. Ibu akan bagikan di HP kalian. Kalian menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ada atau yang Ibu bagikan sebentar ya. Suci yang terjaga kemuliaannya sepanjang masa adalah Al-Quran kayaknya Al-Quran. Iman artinya Iman artinya itu yakin percaya. percaya. Semua kitab suci yang Allah yang mengajarkan haji, perintah salat, perintah Islam, syariat perintah salah Al-Quran adalah kitab suci yang Al-Quran adalah kitab suci yang kitab Injil diwahyukan kepada Injil Isa. kitab Zabur diwahyukan kitab Zabur Daud. Daud. Oh my God.
kitab yang diturunkan kepada Musa adalah Zabur. Taurat. Kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah Memahami bahasa dan Nabi Muhammad mempelajari, memahami dan mengandalkan isinya. Nah, baca kitab Allah yang wajib kita percaya adalah Taurat, Injil. sumber hukum pertama dan utama bagi umat Islam adalah selesai. Ya. Sudah semua? Ya, 5% lagi. Ayo yang lain. Oke. Yang juara 1. Tepuk tangan. Ya. Baik. Sudah ya. Baik. Selanjutnya kita sudah kuisis. Jadi untuk selanjutnya apa yang Ibu sampaikan tadi, mulai dari pertama sampai terakhir setelah diskusi sampai saat ini sampai terakhir ini, apakah materi yang Ibu sampaikan tadi bisa dipahami? Bisa. Baik. Apakah kalian senang atau tidak? Senang. Ya. Sebelum kita tutup belajar kita pada pagi hari ini, untuk materi selanjutnya apa? Materi selanjutnya nanti kalian pelajari adalah tentang menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Ya, jadi itu nanti pertemuan yang akan datang. Ya, insya Allah kita dalam keadaan sehat sehingga kita bisa bertemu di pekan depan nanti. Baik, sebelum kita menutup materi kita pada pagi hari ini, ya sama-sama ya baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.